Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana teman-teman semua kabarnya? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rezeki, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, kembali aku akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Jo tentang sebuah pendakian mistisnya ke Semeru. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa sebelum mendengarkan cerita ini. Karena apa yang dialami oleh Mas Jo bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman semua, salam kenal, salam rahayu. Dari aku sang penikmat senja, dari ketinggian. Kenalkan, namaku adalah Jo. Untuk yang pertama kalinya, aku mencoba membagikan kisah pendakian soloku di Semeru. Kejadian ini terjadi di tahun 2014 yang lalu, di mana saat itu Semeru lagi rame-ramenya didatangi oleh para pendaki maupun orang yang cuma penasaran sama gunung yang ada di sana. Gara-gara film yang latar belakangnya Semeru. Ya, teman-teman tahulah film apakah itu. Asalku dari Bekasi dan hobiku dari zaman SMA adalah mendaki gunung. Ya karena memang aku nggak hobi ke mall. Karena ke mall bagiku adalah hal yang biasa dan gak ada tantangannya. Dan alasanku suka mendaki gunung karena di gunung si kaya dan si miskin tetap sama aja makannya mie pakai nasi. Yah paling beda paling ditambah sama nugget. Jadi gunung gak kenal kata kasta, kaya miskin ataupun jabatan. Semuanya sama aja di sana. Apalagi resikonya gak kenal tuh sama perbedaan taraf kehidupan yang ada di kota. Sebenarnya, ada beberapa pengalaman mistisku yang lain saat aku mendaki solo di beberapa gunung. Tapi, kali ini aku mencoba mengawali kisah ini saat aku mendaki solo di Semeru pada tahun 2014 yang lalu. Langsung aja ya, aku nggak jelasin gimana perjalananku dari Bekasi sampai ke base camp Ranupani. Memang, karena di sana tidak ada hal yang luar biasa bagiku. Sesampainya di base camp Ranupani, ya seperti biasa aku langsung mengisi semua persyaratan yang wajib. Nah, ada satu hal yang berbeda pada saat itu, di mana kita harus briefing. Dan di sana aku sempat kaget. Ternyata kini Semeru sangat ramai banget, gak kayak zaman dulu waktu aku SMA ke Semeru. Saking ramenya, kelas briefing pun langsung dibagi ke beberapa sesi. Setelah briefing selesai sekitar jam 10 siang, aku pun mulai pendakian solo ini. Ya karena memang niat hati pengen sampai di Ranukumbolo sebelum matahari terbenam. Lalu, pos demi pos, aku lewati dengan santainya saat itu. Beberapa pendaki pun aku lalui saja dan hanya sekedar saling menyapa. Lalu, aku pun lanjut berjalan lagi. Hingga pada akhirnya aku sampai di pos 4 dan memutuskan istirahat sejenak sebelum menuju ke arah Ranukumbolo. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Jujur, cacing di dalam perutku sudah mulai konser. Aku pun mulai memutuskan untuk masak Indomie di pondok kecil yang ada di pos 4 ini. Awalnya, aku merasa sedikit aneh di sana. Karena hampir 15 menit aku istirahat di pos 4 ini, tidak ada satupun pendaki yang aku jumpai. Padahal tadi banyak sekali para rombongan pendaki yang telah aku lewati. Jujur, pos 4 ini terasa sedikit mistis kalau kita berada di sana sendirian, walaupun itu adalah siang hari. Nah, setelah mie matang aku pun langsung melahapnya. Dan tak terasa, 2 bungkus mie pun habis aku lahap sendirian. Dan pada akhirnya cacing dalam perut ini bisa aku ajak berdamai lagi. Setelah puas makan, aku pun melanjutkan perjalananku menuju ke arah Ranukumbolo. Dan sekitar 10 menit berjalan, tiba-tiba saja aku bertemu dengan seorang kakek yang sedang memikul kayu bakar di pundaknya.
Aku melihat wajah tuanya saat itu dibasahi oleh keringat yang begitu bercucuran deras. Nampak ia begitu haus saat itu. Lalu aku pun langsung menyapa beliau pada saat itu juga. "Permisi Pak, kok cari kayu bakar jauh amat sampai sini?" "Oh, saya sudah biasa nak cari kayu bakar ke sini." Lantas, aku pun menawarkan bapak itu air minum. Karena jujur aku tak tega melihatnya nampak begitu kehausan pada siang itu. "Pak, minum dulu. Pasti rumah bapak jauh di bawah sana." Kakek itu pun lantas menyambut botol minum yang aku tawarkan kepada beliau. Ia pun meminum beberapa teguk air pada saat itu. Lalu ia mengembalikan botol air kepada diriku. "Ini nak, makasih banyak ya. Pasti kamu lebih membutuhkan air itu nanti. Ingat, siapa yang berhati bersih bakal selamat di gunung ini. Jadi kamu hati-hati ya." Lalu bapak itu langsung berjalan meninggalkanku begitu saja sebelum aku menanyakan apa maksud dari perkataan beliau. Kakek itu pun perlahan meninggalkanku, namun anehnya tak sampai 5 menit ia lantas menghilang. "Anjir, itu bukan manusia," ujar batinku yang baru sadar kalau kakek itu tiba-tiba saja menghilang. Aku pun sontak langsung merinding hebat di siang itu dan langsung bergegas berjalan kembali ke arah Ranu Kumbolo. Aduh, kenapa ya? Kalau orang yang daki gunung banyak ketemu cewek terus jadi pacar atau istri. Kalau aku boro-boro itu mah malah ketemunya setan. Aduh, sorry ya teman-teman jadi curhat. Di perjalanan ini, Ranu Kumbolo saat itu sudah terlihat olehku. Hatiku yang tadinya sedikit kacau karena sosok kakek setan tadi tiba-tiba saja mulai ceria kembali melihat penampakan Ranu Kumbolo yang selalu saja membuat hati ini menjadi tenang. Semangatku berjalan pun kini langsung kembali pulih. Namun saat aku tiba di sebuah turunan menuju sebuah lembah yang ada di Ranu Kumbolo, di sana tak sengaja aku melihat seorang wanita pendaki yang sedang duduk sendirian beristirahat. Wedeh, sudah ada pemandangan bagus, ditambah paket komplit nih, ada cewek, ujarku dalam hati. Langsunglah saat itu pikiranku traveling kemana-mana. Aku menghayal kalau seandainya tuh cewek bisa sama-samaku duduk berdua di tepi Ranu Kumbolo yang indah, pastinya pendakian ini bakal jadi yang terbaik dalam hidupku. Aku pun segera berjalan dan hanya tersenyum sendiri dalam khayalanku. Namun saat aku ingin melewatinya, tiba-tiba saja cewek itu langsung berkata, "Apa senyum-senyum sendiri? Liatin aku ya. Jalan yang benar, tersalah jalan masuk jurang lagi." Waduh, ternyata cewek ini galak bro. Aku pun jadi salah tingkah karena malu. Ternyata dia sadar kalau dari tadi aku memperhatikannya. Enggak mbak. "Mbak, ngapain di sini sendiri? Temannya mana?" tanyaku kepada si wanita. "Gak apa-apa, aku nyaman di sini. Teman-temanku udah duluan ke sana, nanti aku susul." "Oh gitu, mau bareng gak?" "Gak baik loh, cewek sendirian jalan di sini," ujarku sambil sedikit modus kepadanya. Namun, cewek itu hanya diam, tidak menghiraukan perkataanku. Aku pun lantas kembali berjalan melewatinya yang saat itu sedang duduk merenung ke arah Ranu Kumbolo. Namun, beberapa saat aku melewatinya, ia langsung memanggilku. "Hei, tunggu!" Dasar cowok, baru aja melamun bentar udah ditinggal. Segeralah ia bangkit dan berjalan menghampiriku. Asik, ini nih yang aku impikan selama ini. Ada wanita yang nemanin aku daki. Walau cuma bentar, tapi rasanya luar biasa. "Oh, kirain tadi mau lanjut duduk di situ aja mbak," ujarku sambil sedikit jual mahal. "Namaku Juni," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Aku Pak Ijo, panggil aja Jo." Lalu
Kami pun langsung berjalan dengan Juni yang ada di depanku. Di sini jujur, hatiku sangat senang sekali. Pemandangan Ranukumbolo yang tidak pernah mengecewakan, ditambah kini ada wanita cantik di hadapanku. Aku yang berjalan di belakangnya merasa kalau cewek ini luar biasa sekali. Ia berhasil membuat aku menjadi senyum-senyum sendiri. Tapi tidak banyak perkataan yang keluar dari mulut kami berdua. Jujur, bisa kenal namanya aja aku sudah senang. Tapi aku harus sadar diri, tidak mungkin bisa memiliki wanita secantik ini. Singkat cerita, tibalah kami di Ranukumbolo. Di sana saat itu masih sedikit sekali orang karena rombongan yang lain masih ada di belakang. Aku pun lantas duduk sebentar di tepi danau Ranukumbolo dan melihat indahnya danau itu. Namun tak kuduga Juni juga ikut duduk di sampingku. Indah kan danau ini? Makanya aku suka duduk di sini dan merasa tenang. Seakan-akan tidak mau pulang, ujarnya yang tiba-tiba langsung menangis. Aku yang heran dengan hal itu merasa aneh. Kenapa nih cewek tiba-tiba nangis? Padahal tadi ia masih ceria. Kamu kenapa? Pemandangan indah kayak gini malah sedih. Oh ya, temanmu ada di mana? Ia pun hanya menunduk sambil menunjuk 3 tenda yang sudah berdiri dekat sebuah pohon di arah Ranukumbolo. Terus kenapa kamu sedih? Gak apa-apa, ungkapnya yang begitu pelan kepadaku. Saat itu aku melihat Juni langsung mengambil sebuah buku catatan kecil dari sakunya. Lalu ia seakan-akan menuliskan isi hatinya pada buku tersebut. Aku yang melihat hal itu tidak mau mengganggu dan hanya diam menatap ke arah Ranukumbolo pada siang itu. Dan beberapa saat kemudian, Juni pun langsung bangkit dari duduknya. Wajahnya masih saja pucat dan juga begitu sedih pada saat itu. Ya udah, aku mau ke tenda dulu ya, ujarnya kepadaku. Aku pun lantas mencoba mengantarnya saat itu juga. Lalu kami pun berjalan menuju teman-teman Juni yang sudah menunggu. Setibanya di tenda tersebut, aku melihat ada 5 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan juga 3 orang perempuan saat itu. Mereka semua pucat dengan pakaian yang begitu lusuh. Mereka semua duduk diam dan menatap ke arah tanah. Jujur, aku aneh melihat teman-teman dari Juni ini. Namun, mereka semua tidak menggubris kehadiranku berserta Juni di sana. Misi mas, misi mbak, saya nganterin temannya nih, ujarku sambil basa-basi membelah keheningan saat itu. Namun, mereka semua hanya diam dan hanya menyahut sapaanku dengan anggukan kepalanya. Setelah itu, Juni pun langsung duduk di samping mereka dan ikut menatap ke arah tanah. Aku tidak mau ambil pusing pada saat itu. Pikirku mungkin mereka semua lagi kecapean, jadi mereka hanya diam. Dan aku pun tidak mau mengganggu apa yang mereka lakukan. Lalu aku pun pergi menjauh dan mendirikan tenda dekat tanjakan cinta. Walau demikian, aku masih bisa saja menatap ke arah tenda dari rombongan Juni. Saat malam tiba, sudah banyak sekali rombongan pendaki lain sampai dan juga mendirikan tenda di sana. Malam itu, kuhabiskan sendiri sambil menikmati kopi dan juga rokokku. Malam yang begitu indah di Ranukumbolo, di mana cuaca sebegitu cerah dengan ribuan bintang menghiasi langit di atas sebuah danau yang mungkin layak disebutkan sebagai surga kecil yang ada di dunia ini. Aku sempat memperhatikan keceriaan para pendaki yang ada di sana. Semuanya nampak begitu senang. Namun, aku yang hanya sendiri saat itu hanya bisa tersenyum melihat ke arah mereka semua. Di kesempatan itu, aku sempatkan untuk menatap ke arah tenda Juni dan juga kawan-kawannya. Nampak mereka semua sudah tertidur karena tenda mereka terlihat begitu gelap. Namun, saat aku sedang termenung menyaksikan gemerlapnya lampu tenda para pendaki, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh kedatangan Juni yang entah dari mana datangnya. Ia terlihat begitu pucat saat itu. Hei, ngapain melamun?
Gak baik loh melamun sendirian di tempat kayak gini, ujar Juni yang mengagetkanku pada saat itu. Oh, maaf Juni, gak tahu kamu ada. Kamu kenapa pucat kayak gitu? Sakit ya? Tunggu bentar ya, aku buatin kopi buat angetin badan. Tapi maaf, gelasnya cuma satu ini. Ya, kita minum bareng aja ya, ujarku kepada Juni. Segeralah aku kembali memasak air dan juga menjeduk kopi pada saat itu. Jujur, aku seneng banget. Dalam sepiku, tiba-tiba ada cewek cantik datang. Saking senangnya aku pun tak sengaja menaruh kebanyakan gula dalam kopi yang sedang aku buat. Waduh, bakal kemanisan ini. Bisa hilang rasa kopinya, gumamku dalam hati. Tapi gak apa-apalah, lagian cewek mana suka kopi pahit, ujarku yang kembali menyambung gumamanku. Setelah kopi selesai, aku pun lantas menaruhnya ke dalam cangkir dan segera menawarkan kepada Juni. Namun, saat itu Juni malah hanya diam dan hanya mencium aroma kopi tanpa sedikit pun meminumnya. Maaf ya Jo, sikap teman-temanku tadi, ujar Juni sambil menciumi aroma kopi yang keluar dari gelas itu. Oh, gak apa-apa Jun, santai aja kali. Mungkin mereka kecapean. Oh ya Jun, asalmu dari mana? Tanyaku kepada Juni. Bandung, jawabnya singkat. Oh, Bandung, pantas aja cantik, ujarku sambil sedikit menggombal Juni. Yah, namanya juga gugup, jadi receh banget gombalan yang aku bisa katakan kepada Juni. Kami pun lantas ngobrol saat itu, dan jujur, aku ngerasa seneng banget. Entah berapa lama waktu berlalu, hingga pada satu momen Juni tiba-tiba saja berbicara. Jo, aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Minta tolong apa Jun? Kasih tahu aja. Asal jangan nyuruh nyemplung ke danau aja. Gak mau aku. Dingin. Bukan itu. Ini buku catatanku. Kalau kamu berkenan, tolong bawakan buku ini ke keluargaku yang ada di Bandung ya. Lah, emang kenapa Jun? Kamu gak balik ke sana lagi? Juni pun hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku. Lalu setelah itu dia berdiri dan pergi meninggalkanku. Ini cewek cantik, kok aneh banget ya. Datang dan juga pergi seenaknya aja. Terus kalau mau nitip barang, malah bukunya diambil lagi. Kembali gumamanku dalam hati berucap seperti itu. Aku yang aneh pun langsung mencoba meminum kopi yang aku buat tadi. Mubazir banget kan kalau kopi itu gak diminum sama sekali. Karena sedari tadi, Juni hanya menciumi aroma yang keluar dari kopi tersebut. Saat aku meminum kopi yang masih hangat itu, aku lantas kaget. Karena kopi itu kini malah tidak memiliki rasa apa-apa. Hanya terasa ampas dari kopi itu. Dan rasanya seperti air putih biasa. Aku pun lantas bingung. Masa iya aku kurang dalam menakar kopinya? Lagian, tadi gulanya banyak banget aku masukkan. Kok kini malah gak berasa sama sekali. Dalam keanehan tersebut, aku pun kembali melihat ke arah Juni. Namun, Juni kini telah menghilang saat itu. Sumpah, di sini aku mulai aneh dengan Juni dan sedikit merasa merinding. Tapi, masa iya cewek secantik Juni itu adalah hantu? Pikirku saat itu. Aku yang masih bingung, kini mencoba masuk ke dalam tendaku. Karena memang badanku telah lelah dan juga keesokan harinya aku harus kembali berjalan ke arah Kalimati. Tak butuh lama, aku pun langsung larut dalam tidurku saat itu. Dan pada akhirnya, aku pun bermimpi bertemu kakek yang kemarin aku temui di pos 4. Kakek itu pun berkata kepadaku, "Awas Le, hati-hati. Ada yang jahat dan juga usil sama kamu." Hah? Maksudnya kek? Namun kakek itu langsung pergi dan juga menghilang begitu saja, tanpa memberikan informasi yang lengkap. Aku pun tiba-tiba tersadar dari mimpiku, namun aku nampaknya kesiangan saat itu, karena jam sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Walaupun sebenarnya aku merasakan aku baru saja tidur beberapa jam.
Aku segera keluar tenda dan melihat sudah banyak sekali pendaki yang berjalan di sekitaran tendaku. Aku juga melihat tenda dari teman-teman Juni sudah pergi dan tidak ada lagi di tempatnya. Aku pun lantas memasak untuk sarapan saat itu, dan setelahnya aku pun kembali berjalan berangkat menuju ke arah Kalimati. Saat itu mungkin aku adalah orang terakhir yang berjalan menuju Kalimati, karena memang nampaknya para pendaki lain sudah berangkat terlebih dahulu. Aku pun lantas berjalan sendiri saat itu. Saat aku sampai di atas tanjakan cinta, aku langsung berdiri menatap ke arah depan. Dan seketika saja aku langsung takjub melihat keindahan dari Oro-Oro Ombo. Apalagi bunga di sana saat itu sedang mekar-mekarnya, membuat keindahan yang di sana tidak ada duanya. Saat aku membalikkan badan, nampak jelas danau Ranukumbolo yang terlihat begitu memukau. Apalagi pantulan cahaya matahari yang menyentuh airnya, membuat hati ini sedikit damai. Aku pun langsung berjalan sendiri membelah kesunyian di Oro-Oro Ombo. Di sana nampak jelas sekali rasa damai yang aku dapatkan. Pikiranku saat itu, seandainya ada seorang wanita yang aku cintai di sampingku, mungkin itu adalah momentum yang bisa dibilang adalah satu hal yang terbaik yang pernah aku alami. Aku pun lantas berjalan sambil menikmati sejuta khayalan dalam benakku. Namun, saat itu, aku yang tengah berada di tengah-tengah Oro-Oro Ombo tiba-tiba saja dikagetkan dengan suatu hal. Nampak jelas saat itu aku melihat di depanku ada sebuah kereta kencana yang begitu indah melaju menuju ke arahku yang sedang berjalan di tengah-tengah Oro-Oro Ombo. Kereta itu pun dikemudikan oleh seseorang berjubah hitam. Saat kereta itu melintas di depanku, ternyata ada 6 orang mayat yang sedang dibawanya. Aku pun langsung melihat siapa-siapa saja mayat tersebut. Namun, nampaknya wajah mereka tidaklah asing bagiku. Dan ternyata benar, mereka adalah rombongan teman-teman Juni. Aku pun langsung sontak berpikir aneh. Apa mungkin mereka semua sedang kecelakaan, makanya mereka sudah meninggal dunia. Namun, belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba saja aku kembali dikagetkan dengan sosok berjubah hitam yang membawa mayat tersebut, di mana wajah sosok itu ternyata memiliki rupa yang begitu mengerikan, sehingga membuat aku ketakutan hebat di sana. Aku pun langsung berlari sekuat tenagaku pada saat itu dan berharap agar segera bertemu dengan manusia. Wadah, siang-siang malah udah lihat setan, gumamku dalam batin. Tak tahu gimana caranya aku berlari saat itu, dan pada akhirnya aku pun tiba di Cemoro Kandang. Di sana lantas aku beristirahat sebentar sambil mengumpulkan nafas-nafasku yang sedang terengah-engah. Lalu, tak berselang lama, datanglah rombongan lain yang juga tiba di Cemoro Kandang. Mereka semua pun beristirahat sejenak di sana, dan setelah itu salah seorang dari mereka pun bertanya, "Bang, tadi kenapa lari kayak gitu?" Dengan napas yang masih ngos-ngosan, aku pun mencoba menjelaskan. "Lah, tadi kalian apa nggak lihat ada sosok jubah hitam pakai kereta kencana lagi bawa mayat?" "Heh? Kereta kencana? Nggak ada deh bang," jelas salah seorang dari rombongan tersebut. "Udah udah. Jangan dibahas yang kayak begitu di sini, nggak baik," sahut lelaki tua penjual semangka di warung yang ada di sana. Kami semua pun lantas terdiam dan tidak lagi membahas tentang keanehan tersebut. Setelah cukup lama beristirahat di sana, aku pun kembali berjalan. Dan tak terasa, pada jam 3 sore aku pun berhasil mencapai Kalimati. Di sana sudah banyak sekali tenda yang berdiri dari pendaki lain yang siap menaklukkan Mahameru. Aku pun lantas saat itu mencoba mencari tenda dari rombongan Juni. Akan tetapi, aku tidak menemukannya saat itu. Di sini, aku pun kembali terdiam. Apa benar Juni sudah meninggal dunia, seperti apa yang aku lihat tadi? Namun, lamunanku tiba-tiba terhenti saat ada seseorang yang menyapaku. "Woi, melamun baik." Aku pun sontak kaget dan mencoba melihat ke arah orang itu. Dan ternyata dia adalah Coki,
salah seorang temanku yang memiliki jasa open trip. Anjir, rupanya kamu, Cok. Hadah, cari cuan mulu kamunya. Hehehehe. Soalnya bro, aku tahu minang cewek itu gak cukup pakai kata bismillah. Jadi mau gak mau harus kerja keras. Ya udah, mending kamu ikut ke tendaku Gih. Kali aja kamu bisa bantu-bantu nanti. Buset dah, makan gaji buta nih orang. Segeralah aku dan juga Coki berjalan menuju ke tempat mereka mendirikan tenda. Dan ternyata di sana ada sekitar 10 orang rombongan open trip yang diselenggarakan oleh Coki. Mereka semua rata-rata adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia. Sore harinya, aku pun duduk santai sambil menikmati segelas coklat hangat yang telah disiapkan oleh salah seorang peserta open trip yang ada di sana. Gila memang ya bro, kalau coklat hangat itu dibuat oleh cewek di gunung, rasanya itu kayak beda. Ya seperti ada rasa apa gitu. Saat aku sedang asik menikmati secangkir coklat hangat itu, tak sengaja kembali aku melihat Juni dari arah jalan Sumber Mani. Ia nampak berdiri dengan menggunakan jaket ungu miliknya. Aku yang kaget segera memastikan sosok Juni. Namun nampaknya bukan aku saja yang melihat itu. Dua orang wanita dari open trip ini, sebut saja dia adalah Ika dan juga Feli. Mereka berdua juga ikut melihat apa yang aku lihat. Namun bedanya mereka seakan-akan ketakutan melihat Juni yang sedang menatap kami semua. Aku lantas berdiri dan ingin menghampiri Juni. Namun seketika saja Feli dan juga Ika melarang. Bang, jangan ke sana bang. Jangan. Itu bukan manusia, itu setan. Seketika saja aku langsung menoleh ke arah Feli dan juga Ika karena ingin protes dengan pernyataan mereka tadi. Mana ada setan siang-siang kayak gini muncul. Itu bukan cewek bang. Masa abang gak ngeh sih? Coba lihat deh, muka cewek itu hancur. Lalu aku pun segera kembali mencoba melihat ke arah Juni. Namun Juni kini telah menghilang di sana. Seketika saja aku pun kembali teringat tentang kejadian yang aku alami di Oro-Oro Ombo, di mana aku melihat jasad dari Juni diangkut oleh kereta kencana dan dibawa oleh lelaki berjubah hitam yang menyeramkan itu. Aku pun langsung merinding hebat. Segeralah aku masuk dalam tenda dan memutuskan untuk tidur. Jujur, pendakian kali ini sudah aku rasakan tidak beres. Dan tak berselang lama, aku pun kembali bermimpi. Di sana aku kembali menjumpai Juni. Ia nampak berdiri membelakangiku sambil menatap ke arah megahnya Gunung Semeru. Aku yang aneh saat itu langsung menyapanya. Hai Jun, lagi apa di situ? Hai juga Jo, maaf ya sudah merepotkan kamu dan juga mengganggu kamu. Oh enggak kok, aku enggak ngerasa terganggu. Tapi aku masih bingung, apakah kamu manusia atau bukan? Lalu Juni hanya diam dan tak menjawab. Aku cuma meminta tolong. Tolong bawa ini ke keluargaku ya. Kamu ingat kan, keluargaku ada di Bandung. Segeralah Juni menoleh sambil mengambil sebuah buku catatan kecil dari sakunya. Lalu ia memberikan buku itu kepadaku dan pergi meninggalkanku menuju ke arah puncak. Juni, aku nggak tahu keluargamu di mana di Bandung, teriakku kepadanya saat itu. Namun ia tidak bergeming dan tetap berjalan perlahan menuju ke arah puncak. Lalu tiba-tiba saja ia menghilang. Tak lama berselang aku pun terbangun karena ada suara ribut dari luar tendaku. Segeralah aku mencoba untuk keluar dan mengecek keadaan saat itu. Dan ternyata Feli sedang kesurupan hebat. Di sana juga sudah banyak sekali para pendaki dan juga para ranger yang mencoba menyembuhkan Feli. Setelah bersusah payah, pada akhirnya Feli pun bisa disadarkan. Kami pun lantas bersyukur atas keadaan Feli yang perlahan-lahan mulai membaik. Namun
Petugas yang ada di sana melarang Feli untuk melanjutkan pendakian kali ini dan meminta agar Feli untuk segera turun pada saat itu juga. Mendengar hal itu, lantas banyak para peserta open trip ini yang keberatan karena mereka semua tetap kekeh ingin melanjutkan pendakian. Seketika saja, cekcok pun terjadi di sana. Tidak ada satupun peserta open trip ini yang mau menemani Feli turun dengan para petugas. Lantas, Ciko pun mendatangiku saat itu. "Bro, kita kan udah teman lama nih. Aku bisa kan minta tolong kali ini?" "Apa, Cik?" "Tolong bawain Feli turun. Aku nggak mungkin ninggalin para peserta yang lain di sini. Apalagi nyuruh orang lain ngantar mereka ke atas." Sejenak, aku pun lalu melihat jam saat itu. Jam baru saja menunjukkan 4:30 lewat. Lalu, aku pun menatap ke arah puncak Mahameru. Yah, mungkin belum rezekinya aku naik ke puncak itu untuk kesekian kalinya. "Oke, Cik, aku temanin Feli turun." "Wah, makasih bro. Nanti di bawah ada Mas Wawan yang bakal bantu Feli kok. Kamu aman aja kalau udah sampai base camp." Segeralah aku langsung berkemas-kemas saat itu juga. Dan saat aku merapikan isi tendaku, tiba-tiba aku menemukan sebuah buku catatan kecil milik Juni. Aku lantas heran dan juga kaget, dari manakah catatan itu bisa datang. Namun, saat itu aku tidak mau ambil pusing dan segera memasukkannya ke dalam tas kecilku. Setelahnya, aku pun berjalan kembali turun bersama Feli dan juga seorang petugas, sebutnya aja namanya adalah Wawan. Kami pun lantas berjalan lambat pada saat itu, karena memang keadaan Feli yang memang bisa dibilang kurang fit. Sekitar jam 8 malam barulah kami tiba di Oro-Oro Ombo. Aku yang saat itu sadar telah memasuki area tersebut sontak langsung merinding. Oro-Oro Ombo yang pada siang hari terlihat begitu indah, kini sangatlah berbeda apabila malam hari. Kesunyian yang ada di sana sontak membuat bulu kuduku ini berdiri. Apalagi deburan angin yang bertiup membuat gesekan ilalang yang ada di sana terasa semakin mistis. Kami pun lantas berjalan membelah Oro-Oro Ombo tersebut. Namun, saat kami hampir tiba di Bukit Cinta, tiba-tiba Wawan menghentikan langkah kami. Mas Wawan, kenapa stop?" ujarku saat itu. Wawan lantas menunjukkan sesuatu yang menghalangi langkah kami di sana. Aku sontak kaget melihat sosok yang ada di depan kami. Di sana ada sosok yang memiliki badan gempal dan juga memiliki perut yang buncit, sedang duduk menghalangi jalan kami. Feli yang kaget melihat hal itu seketika saja ingin berteriak. Namun aku langsung menahan mulutnya pada saat itu juga, karena aku takut teriakannya nanti malah memancing sosok-sosok yang lain yang ada di Oro-Oro Ombo. Wawan yang nampaknya telah paham dengan hal yang demikian lantas berbicara pelan, namun suaranya masih terdengar olehku. "Nun sewu mbah, anak cucumu mau lewat. Bukan bermaksud mengganggu, tapi kami hanya sekedar ingin melintas." Dan setelah itu, Wawan pun langsung membakarkan 2 batang rokok dan menaruhnya di suatu tempat. Melihat Wawan menaruh rokok tersebut, sosok tadi lantas berdiri dan mengambil rokok tersebut. Lalu ia pergi menghilang dari gelapnya malam. Jujur, ini adalah pengalaman pertamaku melihat sosok yang begitu mengerikan. Sosok yang belum pernah aku jumpai di mana-mana. Singkat cerita, kami pun pada akhirnya tiba di Jembatan Merah. Di sini, Wawan kembali berkata kepada kami, "Stop, jangan lanjutkan perjalanan dulu, diam di sini. Awas loh, di depan ada pendaki setan mau lewat. Jangan sekali-sekali kalian tegur, acuhkan saja, pura-pura aja nggak ngeliat. Soalnya, kalau kalian tegur, takutnya nanti kalian malah disesatkan," ujar Wawan kepada kami. Kami berdua pun lantas mengangguk dan mencoba melirik ke arah jembatan. Dan ternyata benar,
ada 5 rombongan pendaki yang melintas jembatan merah pada saat itu. Saat para pendaki setan itu melintas di depan kami, aku pun langsung mencoba melirik ke arah wajah para pendaki tersebut. Dan alangkah terkejutnya aku kalau para pendaki setan itu adalah teman-teman Juni yang kemarin malam aku jumpai di Ranu Kumbolo. Seketika saja aku kembali merinding hebat. Namun, rasa takut yang aku alami coba kupendam dalam hati sendiri. Satu persatu sosok pendaki setan itu melalui kami. Namun Juni tidak nampak ada pada rombongan tersebut. Dan setelah mereka lewat, kami pun langsung berjalan kembali meninggalkan jembatan merah tersebut. Singkat cerita, kami pun tiba di Ranupani jam 11 malam. Aku pun langsung menyerahkan Feli ke Mas Wawan yang ada di base camp. Aku saat itu langsung terduduk lemas dan tertidur di base camp. Dan pagi harinya, aku terbangun karena rasa dingin yang saat itu menyerangku. Dan saat itu ternyata sudah jam 7 pagi. Aku lantas langsung diantarkan sarapan oleh Mas Wawan. Mas Wawan pun menjelaskan kalau Feli sudah aman dan baik-baik saja. Aku saat itu juga meminta bantuan Mas Wawan untuk dicarikan tumpangan turun. Karena hari itu aku berniat langsung pulang kembali ke Bekasi. Saat jam 1 siang, kini aku sudah berada di kereta tujuan arah Jakarta. Aku pun duduk di sebuah bangku ekonomi yang kini sedang penuh sesak oleh para penumpang. Pada saat kereta sedang melaju, aku tak sengaja mencoba memindahkan barang-barang pentingku ke dalam tas pendakianku. Karena aku takut akan copet yang memang banyak beraksi di gerbong ekonomi ini. Saat semua barang-barangku telah kubereskan, aku kembali terkejut melihat buku catatan Juni yang sudah ada di sana. Dengan penuh rasa penasaran, aku pun mencoba membacanya. Siapa tahu di sana ada alamat dari keluarga Juni yang ada di Bandung. Satu persatu isi dari buku itu aku baca, sampai ada sebuah puisi yang aku yakini itu adalah karya dari Juni. Puisi itu berisi tentang sebuah kematian, dan hal itu membuat aku kaget. Akan tetapi, ada hal yang lebih membuat aku kaget, di mana di sana tertulis tanggal pembuatan dari puisi tersebut. Semeru 17 Juni 1989. Hal itu pun sontak membuatku kaget. Apakah Juni sudah meninggal lama di Semeru? Aku tidak mengerti. Namun, malah membuatku merasa ketakutan yang begitu hebat. Saking takutnya aku pun lantas kembali memasukkan buku itu ke dalam tas kecilku dan segera tidur karena memang perjalanan masih jauh sekali. Aku tertidur lumayan pulas pada saat itu, namun sekitar jam 6 pagi aku baru tersadar dan ternyata tas kecilku telah hilang. Rupanya bukan aku saja yang mengalami hal tersebut. Ada beberapa orang yang juga mengalami kehilangan barang penting seperti diriku. Dan fix, kami menjadi korban copet di gerbong kereta ekonomi ini. Akibatnya, catatan kecil yang tadi aku baca kini telah menghilang dan tak bisa aku antar ke keluarga Juni yang ada di Bandung. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu kisah pengalamanku pada saat aku mendaki ke Semeru. Nanti kalau ada waktu, aku tuliskan lagi kisah pendakianku yang lain. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena memang aku bukan penulis. Terima kasih banyak buat Mas Dika yang telah mau meluangkan waktunya membacakan cerita dan juga pengalaman anehku ini. Saya Jo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Jo yang sudah mau membagikan pengalamannya di Semeru di channel Kisah Hororku. Kami semua menanti cerita lain yang pernah dialami oleh Mas Jo. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Jo, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe.
Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.